Oke, jumpa lagi di Docker Butut edisi kedua ya. Dokumentasi belajar bukan tutorial. Kenapa namanya bukan tutorial? Karena kita mau set ekspektasinya serendah mungkin. Jadi membuat celah atau gap yang besar untuk kesalahan. Jadi ya kalau ada kurang-kurangnya ya, harus dimaklumi. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini kemarin kita udah belajar tentang juara GCP, perkenalan dulu. Lalu di video ini kita pengen bikin dokumentasi dari sejak kita dapat email sampai nanti kita selesaikan semua labs yang disyaratkan lah ya. Nah, ini kita gambarkan dulu proses besarnya ya. Ini kan kita udah pertama kita registrasi ya. Registrasi kita dapat emailnya itu nggak langsung sih, emang berapa jam gitulah. Emailnya itu isinya tuh semuanya tuh petunjuk pengerjaannya lah. Nah, nanti emailnya kayak gini. Nanti dari email itu kita diarahkan ke namanya cloudskillsboost.google.com cloudskillsboost.google ya, namanya panjang bener. Nah, nanti kita diarahkan ke sini. Kita pertamanya akan disuruh ngerjain namanya, istilah dia itu lab wajib ya. Lab wajib tuh kayak task yang harus kita selesaikan untuk dapetin. Nah, ini balikannya itu adalah benefit yang kemarin kita udah disebutkan ya, yaitu monthly Nah, dari monthly subscription free ini barulah kita kerjain ya semua 1, 2 sampai nanti ya mungkin ada minimal ya 10 batch atau rencana atau course. Nah, kita masuk ke lab wajibnya dulu ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Ini saya nggak tahu juga kenapa dia friendly reminder katanya, jadi dikasih pengingat karena udah berapa hari saya nggak aktivasi ya. Ini dikasih link dan seterusnya. Nah, ini kalau mau tahu yang email yang aslinya ya, yang panjang sekali. Nah, ini terima kasih bla bla bla. Langkah pertama ya kita aktifkan dulu manisapnya. Langkah kedua baru kita selesaikan semua labnya. Langkah ketiga kata dia. Nah, untuk orang yang selesai 10 atau 16 course atau lencana, dia berhak untuk mengikuti quiz. Quiznya itu tanggal 20 atau tanggal 21. Nah, baru langkah keempatnya, nah ini soal yang kemarin kita bahas juga ya, tentang hadiah yang kalau kita minimal 10 dapatnya topi kah ya, gitu. Ini langkah 3 dan 4 mungkin kita opsional lah ya, karena kan sisa 2 minggu ya, kita nggak tahu kita bisa selesai apa enggak. Yang penting kita belajar aja. Kita klik. Nah, ini ada rekomendasi kita harus pakai incognito ya. Dari sini baru kita join pakai istilahnya akun asli kita, kayaknya gitu ya. Aduh, apa emailnya? Sebentar. Ini saya pakai email pabrik ya, tempat kerja, jadi harusnya masih kosongan ya, disyaratkan akun Google yang kosongan. Kok salah ya? Wait, sign in with Google coba. Oh, nih. Berarti emang nggak ada akunnya sebelumnya ya si
karena ini edisi perdana ya mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Nah ini kita dapat 35 kredit ya, tapi nggak tahu ini dapat. Oke. Jadi kita harus selesaikan dulu ini labnya ya. Ada 3 lab. Coba kita start. BTW ini prerequisitesnya itu adalah kita seharusnya udah familiar ya, cukup familiar dengan GCP. Generative AI gitu, Vertex AI. Nah ini salah satu produk Google namanya Vertex AI. Oh ya, mungkin cerita motivasi sedikit kenapa kita belajar juara GCP, karena saya sedang ada riset yang membutuhkan tools buat ML ya, machine learning. Kayaknya lebih mahal kalau harus beli komputer terus nyari-nyari di market yang graphic card ya, yang sisaan X mining, tapi kan gacha juga ya. Akhirnya ya udahlah, kita menggunakan GCP aja nanti insya Allah. Dia bilang this lab will provide. Oke, perkenalan PAM2 adalah LLM Vertex and is powered by PAM2. Oke. Dia bilang apa yang kita pelajari ini kayak gini. Nah ini setup and requirements-nya itu rata-rata sama ya. Nah dia bilang nih rekomendasinya adalah pakai incognito atau private browser, karena takutnya kita pakai lab yang, jadi sebenarnya lab ini tuh dia pakai resource-nya GCP ya. Nah kalau di account kita, account asli itu udah ada billingnya, takutnya tuh kita kena cas gitu, karena ya nggak tahu mana yang kena cas mana yang free kan. Remember, once you start you cannot post a lab. Oke. Nah, kalau dia bilang kalau kita udah punya personal Google Cloud account, nah nih jangan pakai untuk lab ini karena akan bikin extra charge. Oke. Ini ada namanya Google Cloud Console button. Saya juga agak-agak lupa ya. Jadi untuk setiap lab itu kita akan dikasih account kayak account virtual gitu lah ya. Sementara temporary yang hanya bisa dipakai untuk ngerjain lab itu gitu. Itu di-generate sama dia. Oke, kayaknya terlihat mudah ya. Start lab dulu aja. Verify. Kok kita bisa punya 35 kredit ya? Nah ini dia bilang pakai incognito. Kalau kita klik dia otomatis ngisi username-nya pakai yang dia generate ini, username sama password ini. Sama jangan lupa project ID ya. Project ID itu kayak project sementara di GCP yang bisa kita pakai untuk labnya. Saya udah lama nggak buka GCP jadi agak kurang familiar dengan UI-nya sekarang ya. Semoga nanti nggak terlalu beda dengan tahun sebelumnya. Nah ini kita harus pastikan bahwa kita pakai si account studentnya ya, student secret cloud skills boost, karena kalau enggak ntar kena cas.
Nah, terus kita disuruh ngapain nih? Vertex A workbench. Navigate to vertex A workbench. Oke. Seperti biasa. Yang workbench ya. Go to user manage notebooks. Ini open Jupyter Lab. Oke. Internet yang lemot atau open the general folder, navigate to general folder on the left side of the notebook. Tujuannya tuh kita harus pakai ini untuk bikin apa tadi, model ya. Type of prompt kata dia. BTW setiap lab itu kita diharuskan untuk selesaikan dalam waktu minimal 15 menit. Jadi kalau kita kecepatan tuh kayaknya nggak boleh speedrun gitu. Oke, ini udah kebuka. Terus kita suruh buka folder generative AI. Isinya kok gini ya, saya nggak terlalu familiar dengan Python. Navigate to language getting started. Language getting started. Intro PAM API. Oke. Apa itu LLM? LLM adalah deep learning model trained on massive dataset of text. Jadi kalau kita punya dataset teks yang besar sekali, LLM bisa bikin deep learning modelnya. Follow the step in notebook and run each cell one at a time. Dia bilang kayak gitu. PAM tuh. Story yang learn how to use PAM AI with Python SDK for various parameter. Oke, guys. Kita baca dulu lah ya. Install Vertex. Ini apa? Oke, pertama kita disuruh install namanya Google Cloud AI Platform. Mungkin itu yang dibutuhkan untuk ini ya, IPython ya. Authenticating your notebook environment. Tadi kita disuruh nih, coba kita disuruhnya itu jalan ini doang ya.
Ini kita disuruh pakai Vertex AI Workbench, terus kita harus authenticate dari Google Colab. Jangan-jangan ini namanya Google Colab ya kalau di Oke. Dia bilang kalau kita pakai local develop environment kita harus install nih. Ini kayaknya panjang nih. Jadi kita skip ini. Use case model size version number. Shortcutnya apa ya ini? Ini error kayak gini, warning kayaknya harusnya diabaikan aja ya. Oh ini buat apa? AI yang SDK. Nah dia bilang nih, text generation model from Palm API that you will use in this notebook is Text Bison. Text Bison itu tadi dia bilang apa? Fine tune to foreign language in suitable for a variety of language tasks. Kayaknya kita pakainya yang ini ya gitu. Buat model. Ini shortcutnya apa ya? Oh, shift enter. Name error text generation model ini kayaknya harus di run dulu ya. Ini coba lagi. Coba prom ya. Text generation model. Coba. Who is the first president of United States? Karena error karena coba ini kenapa ya errornya? Dia kasih enggak? Ini ada yang salah. Intro Palm API udah kan? Collab only. Status oke. Oke.
project ID-nya belum dibikin ya. Sorry. Jadi project ID itu harus sesuai dengan yang kita dikasih sama dia gitu. Regionnya juga nih. Regionnya dapat dari mana ya? Regionnya random. Oh, ntar. Kalau US Central, coba nih. Kita tahu dari mana region kita. Coba kita lihat. Region. Kayaknya waktu itu tuh lengkap di sini nih, sebelah kiri nih ya. Regionnya. Jadi buat mungkin yang belum terbiasa dengan istilah region ya. Region itu kayak lokasi tempat kita bikin segala sesuatunya gitu. Kayak misalnya kita mau bikin commute engine tapi di Singapura, nah, itu regionnya Singapura, zonnya apa gitu, Singapura 1, 2, 3 gitu, semacam itu. Dan ini kita dapatnya di sini defaultnya US Central 1. Oke, ini kayaknya udah berhasil ya. Kalau kita balik ke sini, BTW ini kita udah 14 menit ya. Kalau kita cek kayak gini, nah ini belum nih. Dia bilang katanya, please run the recommended cells for the section from template. Nah ini from template-nya kita belum jalanin. My industry, coba changing different industry. Kita coba blockchain ya, atau cyber security. Dia ngaruh nggak kalau kita nggak usah sama persis? Oke. Coba ini from templates. Next. Nah ini kasih apa nih namanya? Customize. Textmation temperature. Memo creative response. Oke. Jadi semakin tinggi temperaturnya dia akan semakin kreatif. Token itu apa ya? Max output tokens. Skip dulu ya. Orange-nya ada nih. 0 sampai 1. Oke, jadi kalau kita set temperatur value-nya itu 0, kata dia, ini kita akan selalu mendapatkan respon yang sama karena 0 itu ya paling nggak kreatif. Nah, kata dia kita harus ganti jadi 0,2. Kita coba yang 0 dulu lah ya. Nih. Kan dia bilang nih, complete the sentence as I prepare the picture frame arrays into my toolkit to fetch my. Nah, ini. Dia bilang hammer ya kan. Ini kalau kita jalanin terus dapatnya hammer terus nih kayaknya. Tapi kalau kita set 0,9 ya, 0,8 sami mawon nih. Wait ini apa yang atas? Dah,
kocak, ini dapatnya hammer terus nih. Harusnya kan kita dapat jawaban yang lain ya. Ada yang salah nih. Response from temperature. Coba ini. Kita ganti ya. Ini diisi 0,8 aja nggak ganti ya. Kita skip dulu lah. Model parameter udah. Kok udah ya? BTW lab ini nggak sempurna ya. Maksudnya kadang-kadang ada error-errornya juga. Oke, token. A single token may be smaller than a word. For example, a token is approximately 4 characters. Oke. Dia bilang kalau lower value itu dia responnya pasti pendek-pendek. Masa sih? Jangan-jangan nggak ngaruh ya? Tapi yang ini kok ini ya, kalau kucing tadi kenapa kok ini jadinya bisa selalu miserable nih. Nah, ini harusnya temperature value-nya coba 0. Wait. Oh, terbalik ya kita. Makin kecil, enggak kok, higher temperature value itu dia makin kreatif kan. Nah, jadi harusnya kebalik ini. Kalau kita isi 1, dia harusnya dapatnya beragam. Sebaliknya kalau 0, tuh kalau makin kecil malah justru makin kreatif. Coba 7. Tuh kan. Nggak tahu nih. Oke, jadi kalau token itu makin tinggi, kita akan dapat respon yang lebih panjang. Display markdown. Response text. Oh, sorry. Jadi karena responsnya udah berubah. Nah, ini kan responnya tadi masih yang kucing ya. Topi. Apa itu topi? Control the mouse select token for output. Oke, jadi top P itu P-nya P apa sih?
P itu probability ya. Jadi kalau misalkan kita punya token 3, masing-masing value-nya 0,3, 0,2, 0,1 kan. Kalau top P-nya cuma 0,5, maka yang bisa masuk itu cuman A sama B, karena dia kata dia gini, cumulative probability of top P is less than 0.5. Jadi kalau angkanya makin kecil angkanya makin kecil, maka dia akan less random. Maka makin tinggi makin random. Apa kebalik nih kayak tadi? Top PV misalkan 5 ya. Coba nih kita ganti jadi 0. Kalau kata dia top P-nya 0, coba ini 1. Atau 0,9 top. Coba yang ini. Sama enggak? Oke, jadi top P itu makin tinggi, harusnya dia akan makin random ya, makin kreatif. Coba nih kita cek. Lah, kok udah ya advance chat? Padahal belum dijalanin loh. Kayaknya nggak peduli kita nih speedrun atau benar-benar baca ya. Top K. K itu apa tadi? K. Nggak ada ini ya. Ini sama lah, top K itu dia kalau makin tinggi dia harusnya, coba ini for Jawa Barat. Gunung Tangkuban Perahu, Kawah Putih. Tadi kita disuruh apa? Pakai komennya apa tadi? Display markdown. Ini ya. Mana tadi? Bandung. Pangandaran. Coba top K-nya ganti nih 0,0. Saung Angklung Ujo. Oh, top K value-nya itu enggak. Oh, top K itu 40 maksimum. Oke. Nah, sekarang kita bikin chat model, kata dia. Hello, you can write the observation to write about society, the impact of start chat, print chat, send message. Keren juga ya. Ini SDK-nya free nggak sih ini? Harusnya free nih. Advanced chat. Ini kan kita belum ngerjain ya, tapi dia menganggap bahwa kita udah selesai.
Advanced chat. Oke. Jadi chat modelnya itu dia bilang boleh pakai konteks sama contoh. Ini konteks ya. Konteksnya itu misalnya kita cerita, kita tuh siapa, kerja di mana. Nanti dia akan memberikan apa ya, respon yang sesuai dengan konteksnya gitu. Ini misalkan love to end terus ini example-nya coba kita kasih pertanyaan yang nggak relevan sama konteks ya. Dia bisa jawab nggak? I'm not sure kata dia. What do I like? Coba ini yang simple aja lah. Oke. Coba what do you recommend for a lunch cost $1? Sebentar ini kalau tadi pakainya apa komennya? Display berarti gini ya, markdown chat gini ya. Aduh. Sorry, change message 223 error, nggak boleh ya. Oh, markdown itu harus pakai string ya. Ya udahlah. Prediction. Kita disuruh ini ya, ngikutin sama persis. Tapi ini udah komplit kata dia. Next. Aduh, Gecko tadi apa? Istilahnya, oh yang kecil ya. Kalau yang gede bison. Mana tadi? Bison. Returns model embedding for text input. Kita coba dulu. Nggak terlalu paham. Jadi recommendation. What is life? Terus apa sebenarnya? DF itu tadi apa?
data frame ya. Jadi data frame itu kolomnya bisa, ini apa sih kalau di Python ya, tuple apa array ya, itulah. Embeddings itu apa sih? Embeddings itu text embedding array dan low dimensional vector representation of a piece of content such that if two pieces of content are similar, kita skip dulu lah. Ini kayak, nah ini dia bilang use case-nya adalah apa nih, semantic search ya, mencari kesamaan. Kita coba sense similarity. Ini yang paling simple tekniknya, yaitu menggunakan, kalau mau baca zero vector divided per space. Ini rumusnya ya, panjang nih. Kita langsung ke sini. Oke, jadi so many amazing cinematic scenes yesterday ini punya kesamaan atau similarity paling masuk ke ini, I really enjoyed the movie last night. Nah, kalau yang ini kan Python script ya. Python script itu ya kalau sama yang dia sendiri ya pasti satu. Tapi kalau sama yang nih, huge sense of relief when my Python script finally ran without error. Ini harusnya paling tinggi nih, 0,7 ya kan? Ya enggak. Yang lain makin tinggi nilainya, dia similarity-nya makin sama. Ini apa nih ya? Where for art Romeo. Nah ini kan nggak ada yang sama ya. 0,5 paling tinggi itu ini, I really enjoyed the movie last night. Oke. Similar itu kalau skornya 1, kalau dia 0 dia nggak ada similarity sama sekali. Ini apa ini? AX itu adalah heat map. Enak juga ya. Jadi kalau yang ini similarity-nya dengan yang ini. Ini yang error Python run without error ini harus sama dengan had a great time writing. Next. Ini kita belum ya code generation, tapi harusnya tuh kan dia nggak peduli ya kita udah apa belum. Code Bison. Nah ini kalau mau bikin GitHub Copilot ala-ala nih kayaknya nih. Parameternya sama, cuman prefix ini apa ya, prefix itu oke. Prefix itu kayak awalan code-nya apa, nanti dia yang nerusin dengan binary search terus lah nih. To validation of URL misalkan ya. Pakai regex terus. Oke. Type of the text file. Hebat juga ya nih. Ini tapi pakai bahasanya Python.
Coba Golang. Dia ngerti nggak? Oke. Jago juga. Prom. F-strings itu apa sih F-strings? Language-nya ini. Coba kalau kita pakai tapi di sini belum kasih ini ya. Apa tadi namanya? Parameter yang satu lagi temperatur. Indonesia gimana? Temperatur sama dengan 1. Ini doang. Kalau 0 tadi temperaturnya kebalik ya, makin tinggi makin kreatif. Seperti itu. Kita belum ngerjain yang ini ya, code Gecko nih. Tuh, belum. Nah, ini kadang-kadang error, kadang-kadang bener. Code Gecko 001. Apa sih? Code completion. Ada suffixnya juga, cuman opsional. Temperatur defaultnya 0. Stop sequences. Kita coba ya. Tadi code Gecko, code chat Bison apa bedanya? Code chat Bison. Mana? Code chat Bison. A model fine-tuned for chatbot conversation that help with code-related questions. Kata dia multi-turn ya. Itu kalau kita punya apa code konteks ya. Misalnya tadi kita bikin function apa cari nilai terkecil dari 2 angka. Can you explain? Nah, nih. Maksudnya adalah yang dia sarankan tadi itu harus disebut lagi di prompt berikutnya gitu. Jadi responnya itu konteksnya dari pertanyaan sebelumnya.
Kayaknya itu aja di Vertex AI. Sudah oke semua kah? Belum? Next. Prompt design. Ini kita tutup aja ya. Apa yang akan kita pelajari? Prompt engineering with SDK sama. Oke. Before you click, ini kan sama ya. Patternnya semua sama. Kalau semua lab tuh kita harus buka di incognito. Kalau klik ini, motor cycle. Oke. Yang tadi belum di unlab ya. Ih. Udah selesai ya. Selanjutnya, kurang lebih yang tadi ya. Passwordnya ini labnya bener ini. Kita belum ngapa-ngapain, harusnya belum bisa dicek US West. Oh ini nih regionnya dia kasih US West 1. Ini kan harusnya apa tadi namanya, Workbench. Kita baca-baca dulu ya.
prompt design. Ini tadi kita prompt AI. Ini task 3-nya skip aja lah ya. Objectives. Oke. Generative language. Apa tadi namanya? Language prompts. Info prompt. Oke, ini harus dijalanin. Nih ya, harus pastikan ini kita pakai akunnya ke student biar nggak kena cas. Nah, project ID-nya ambil dari sini. Region-nya tadi apa? US OS 1. Region kalau di realnya GCP itu nggak semuanya harganya sama gitu. Jadi contoh kayak Taiwan itu kayaknya lebih murah ya. Taiwan, Singapura tuh, Jakarta malah mahal. Ada yang murah lagi, Israel murah tapi ya risiko. Nah, kita disuruh menyelesaikan ini ya semuanya nih. Oke, jadi kalau kita bikin prompt itu jangan ada kata-kata kayak thank you gini nih. Not recommended kata dia. Langsung aja perintahnya apa. Suggest a name for a baby born born in December. Aurora. Oke. Nah ini kata dia tidak direkomendasikan bikin prompt itu yang gak nyambung ini kan 2 pertanyaan jadi 1 ya. Kalau kita generate ini dia harusnya apa? Nah nih dia yang keduanya kepotong ya. Satu ini. Why is the sky blue? Bagaimana kalau promptnya itu sesuatu yang sebenarnya salah ya? Why is only one sky. Coba oh dia ngasih tahu ya, the sky is not purple kata dia. Oke juga.
Harus berhati-hati dengan yang tidak sesuai dengan realita katanya. Dengan istilah hallucination. Tangkuban perahu. Oke, jadi kalau supaya dapat hasil yang lebih baik, itu di prompt-nya tuh kita kasih opsi gitu kata dia. Classification task reduces output variability. Positif ya. Zero shot prompt. Oke, kalau misalnya zero shot itu kita nggak kasih contoh, tapi kalau one shot ini kita ada kasih misalkan I love the new YouTube video you made. Nah ini sentimennya positif gitu ya. Ini coba kita. View shot ya beberapa lah. Yang udah selesai semuanya. Be concise udah tadi. Be concise. Harus dijalanin ya ternyata. Walaupun tidak recommended. Ini kalau yang speedrun ini tinggal shift enter aja sih ini. Wah, ada yang belum ya.
Hah? Ini kayaknya harus berurutan ya. Satu, dua. Apa dia ngeliat project ID ya? Project ID-nya coba. Project ID. Sama. Be concise. Oh, promptnya harus sama kayak punya dia ya. Nggak boleh kreatif. Nah, ini tadi kita di sini ya, guys. Do ini nggak boleh nyoba-nyoba juga ya ternyata. Region USW1. Kenapa ini masih belum ya? Ini coba kita discard, kita ulang lagi.
Nah, tadi apa ya, bukan baby ya, for apa kita harus ulang lagi ya, karena ini kita udah ubah ya, tadi apa, gimana cara balikin dia ke awal. Prompts get discard. Nah nih, balik lagi ke awal. PR banget ya, nggak boleh kreatif ya, memang nggak boleh dicoba-cobain yang terlalu ekstrim mungkin. Oh sorry, project ID nya harus diganti. SOS 1. Nah ini kan tadi promptnya aslinya ini ya, karena dia nggak nemu, makanya kita dianggap belum menyelesaikan itu ceritanya. Coba lagi. What? Ada yang nggak ke ya dong. Oke. Harusnya sudah semua ya. Nah, ini kita udah centang checklist semua, tapi di sininya masih 90 ya. Nah, tuh. Baru kita end-lab. Oke, satu lagi. Kita tutup. Kurang lebih sama ya, cuman require apa? Objectives-nya ini wait. Oh, kita disuruh pakai Vertex AI API Studio ini ya. Oke, start lab.
Password project ID enable Vertex API ada button enable nya. Oke. Kayaknya agak seru ya, kita disuruh bikin model image. Nah ini harusnya udah oke. Artificial intelligence, Vertex AI Studio overview. Kata dia kita akan fokus hanya ke multimodal sama language. Vision sama speech ini mungkin besar ya resource-nya. Terus disuruh mana sih multimodal, try ya. Prompt configuration sama response. Prompt ini prompt configuration, ini sebelah kanan sama response. Oke. Name your prompt as image analysis. Masih download sample image, right click timetable image. Yang ini maksudnya. Save. Oke. Generate a title for the image, insert media, upload, terus SOS. Oke. Title di image. Terus be more specific. Oke. Jadi prompt itu pengaruh ya. Nah ini dia sampai bisa tahu nih, ini jadwal penerbangannya di mana, airport mana. Masa sih Dublin, Newcastle. Kalau kita tanya ya, where is the image taken? Airport is the image taken. Oke, dia bilang dia nggak tahu. Read the text.
Hebat juga nih sampai bisa promnya kayak gini ya. Astaga. Oh cuman dia yang ini nggak kebaca ya, Newcastle. Coba 12.30 nggak bisa baca kalau kita ulang. Oke. Replace the first prompt with the following. Oh gitu doang. Save the prompt. Save-nya di Duh, lama kali lah. Lama bos. Udah bener ya iOS 1 modelnya ini. Skip dulu lah. Design prompts with free form and structure mode. Lemot kali nih. Ada ya iOS. Nah, sip. Cloud storage. Bucket. Salah ya. Cloud storage bucket. Langsung aja. Copy the name of your cloud storage bucket and save it to use in further step. Klik activate cloud shell. Nah ini kalau misalkan apa ada shell gini kita disuruh ngetik lah. Aduh, tuh kan disuruh kacau nih. Kita ulang lagi aja. Ini username. Username pakai ini. Passwordnya ini. Project ID. Kata dia tadi apa? Vertex API. Enable.
Tadi kasih waktu 1 jam ya. Tadi namanya apa? AI Studio. Saking banyaknya cloud produknya di GCP. Overview, try Gemini, insert media, upload. Terus disuruh save prompt ya di W1. Oke, coba. Kita save. Oh, namanya harus ini ya. Image analysis. Setelah itu task 2, task 3. Shellnya di mana ya kalau di sini ya? Kok lama ini ya? Define cloud shell. Oh, sama sih posisinya di sini juga. Jadi cloud shell itu sebetulnya adalah cara lainnya. Kita kalau misalnya ngeklik apa, enable apa, itu sebenarnya ada komennya itu. Nah, ini kalau kayak gini, di cloud storage cpgs ini. Nah, ini sebenarnya kita tuh melakukan nyalin ya, ada isi, perlu dijelasin gak sih? Ada storage bucket namanya ini SPLS GSP 154 video ini. Nah, kita mau pindahin ke bucketnya kita gitu. Nah, bucketnya kita itu ntar kita dikasih sama dia nih. Cuman namanya apa, harusnya dia yang generate ya. Ini baru kelar ya. Astaga. Nah, kita ke storage bucket. Copy. Terus masuk ke, nah ini biasanya kalau shell kayak gini tuh lemot juga ya. Ya, untuk beberapa UI itu bahkan nggak ada komen apa, nggak ada apa ya, nggak ada cara lain UI-nya, jadi harus pakai ini sih, pakai komen. Jadi komen tuh kayaknya lebih general lah, kayaknya. Nah ini wait. G-Cloud. Oh enggak, kita udah dapat, kelihatan apa enggak sih? Kita udah dapat ini ya, settingan project ID nih, dia yang nyetingin. Terus kita G-Cloud. Sebentar, ini kita simpan di sini dulu. Ini nama bucket kita ya tadi ya. Cloud platform, oh kayaknya bukan. Nah, ini bucket kita, ini kita kopas dulu. Nah, seperti ini harusnya. Harusnya nanti di bucket kita itu akan ada file namanya apa tadi? Video train ya, train MP4. Overview. Masuk lagi sini. Aduh.
Vertex AI Studio. Ini try lagi, terus kita insert media. Nah, ini from cloud storage. Train select. Wih, ya video ya, dia punya apa ya? Punya kebutuhan resource-nya lebih tinggi, makanya ini lama nih. Oke, kita nggak usah download aja, kita nggak perlu tahu kan isi ini apa. Bisa view, mantap. Coba gini ya, how many cars the train have? Jadi tadi keretanya berapa gerbong gitu? Apakah dia secanggih itu ya? Bener nggak ada 9 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya? Enggak, kurang canggih. Oke lah, kita next ya ke tas yang ketiga. Pertama kita ke overview. Mau di save nggak usah lama nanti. Overview, terus language powered by masih language powered nih ya, open, terus create prompt. Oke. Text prompt, mana text prompt? Prompt messenger shot on shot. Ini yang tadi kita pelajari di lab sebelumnya. Cuman ada free form and structure. Mana sih? Ya, free form structure. Kalau structure dia bilang ada template-nya gitu, penekanannya pakai template untuk bikin prompt. Gemini Pro. Ya. What is a prompt gallery? Ini kalau kita mau ubah-ubah temperatur sama output token limit ya. 10 output token limit. 10 ke 1 gitu. Hah? Kok nggak boleh nih?
tokennya harus sesuai ya. Coba nih 6, dia nggak bisa karena token terlalu sedikit. Kayak tadi ya, token itu kata dia itu bisa menjadi bagian dari satu huruf. 100. Nah, ini. Oke. Text prompt. The model didn't have enough information to know that you were asking it to do sentiment analysis. Can be providing the model with a few example of your given. Jadi ada field mana tadi? Oke, structure ya. Coba yang structure. Coba send. Oh, yang structure tuh dia harus remove any context. Oh, konteksnya malah kosong. Test field ini, input ini, write an input field. Mana sih? In the test field, copy the following in input field. Oke, ini. Oke. Examples. Outputnya ini green. Submit. Oke. Ini example ya. Jadi kita kasih contoh. Kalau katanya kayak gini, itu harusnya sentimennya adalah positif. Tes. Coba ini positif ya. Oke. Harus di save sebagai harus di save di USW1. Coba pakai yang Gemini Pro. Nah, ini cepet nih.
Hoki. Language. Kita mau pakai generate conversations. Nah, dia bilang kalau kita ngobrol, maka obrolan selanjutnya itu harusnya akan sesuai dengan konteksnya gitu, sesuai dengan apa yang udah kita obrolkan sebelum-sebelumnya gitu. Text chat. Oke. Gemini flash oke. Ininya harus B1. Your name is Roy. Add the following text to the chat box under response. Oke. Hah? My computer is slow. My cat is dead. Jadi dia diajarin untuk hanya merespon seperti ini gitu. Kita harus nge-save ya. Kita harus nge-save nih pakai namanya anyway you like kata dia. Anyway I like. Mudah-mudahan cepet kayak tadi. Oke. Create and save the chat prompts. Udah kan? Wait, ada yang nggak sesuai kah? Edit. Oh, ini harusnya sini ya. Apply. Save. Congratulations. Ini dia harus nunggu sampai ini udah lab. Kadang-kadang nih angkanya nggak nambah ya, walaupun semuanya udah dicentang. Itu isunya memang di quick labs-nya apa namanya nih, cloud skill boost. Kita balik ke awal. Nah, ini course batch-nya kita udah dapat. JTBA Explorer. Harusnya di sini kita akan dapat monthly subscription ya. Tandanya adalah kalau kita klik nih, nah ini kita dapat free 1 bulan cobain seluruh yang ada di Cloud Skill Boost-nya. Mungkin itu untuk edisi perdana di dokumen belajar juara GCP. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.